Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk kita berpikir dan mempelajari matematika hari ini. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengurangan pecahan, kemudian pecahan senilai, dan memfaktorkan bilangan. Hari ini kita akan membahas yang pertama pengurangan pecahan, kemudian pecahan yang senilai, dan pemfaktoran bilangan. Kegunaan dari poin ketiga atau memfaktorkan bilangan ini ketika anak-anak menjumpai nilai-nilai pecahan yang besar. Sehingga untuk menjumlahkan atau mengurangkan, anak-anak harus bisa mencari LKPK dari penyebut tersebut. Anak-anak harus bisa mencari dengan cara memfaktorkan bilangan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali dengan pengurangan pecahan. Materi yang pertama, pengurangan pecahan. Nah, pada prinsipnya pengurangan pecahan ini sama anak-anak. Jadi ada yang pecahan yang penyebutnya sama, ada yang pecahan penyebutnya tidak sama. Jadi anak-anak harus membedakan apakah pecahan tersebut penyebutnya sama atau penyebutnya belum sama. Caranya bagaimana, Pak? Caranya sama. Kedua ini harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Bila penyebutnya sudah sama, tidak perlu disamakan lagi. Misalkan 2/3 ya dikurangi 1/3. Nah, kalau kita lihat yang di sini, penyebut dari keduanya ini sudah sama, yaitu 3. Sehingga kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Tinggal kita hitung saja. Kita tulis terlebih dahulu penyebutnya, kita tulis dengan angka 3. Kemudian yang kita kurangkan adalah yang bilangan pembilangnya. 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Nah, gitu. Seandainya penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menyamakan lagi. Apabila penyebutnya tidak sama bagaimana, Pak? Nah, seperti cara penjumlahan yang kemarin, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan seperti ini, 3/4. Ya, 3/4 dikurangi 1/2. Nah, ini sebagai contoh yang sederhana. 3/4 dikurangi 1/2. Kita lihat, apakah di sini penyebutnya sudah sama? Belum. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu mencari KPK antara 2 dan 4. Ada yang tahu kira-kira KPK-nya berapa? Nah, saya perbesar. 2, kelipatannya 2, selanjutnya 4, selanjutnya 6, selanjutnya 8. Kita cari untuk yang kelipatan 4, misalkan ya 4, 8. Nah, di sini ada 2 angka yang besarnya menjadi kelipatan 2 dan 4. Kita pilih karena kita memilih yang namanya KPK atau persekutuan terkecil, kita pilih angka yang sama dengan nilai yang terkecil. Kita temui angka 4. Selanjutnya kembali ke sini. Kita tulis lagi ya. Berarti KPK-nya tadi berapa di sini? KPK-nya 4. Kita tulis 4 dulu. 4 ini juga dikurangi ya. 4. Nah, ini 4 dikurangi 4. Gini sudah ya. Selanjutnya seperti cara yang kemarin ya.
Kita pertama ini dengan metode dibagi dulu. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, kemudian 1 kita kalikan dengan angka 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Saya tulis di sini ya. Kemudian 4. Nah, ini 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2. 2, kemudian kita kalikan dengan angka 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Baru kita bisa mencari hasilnya 3/4 dikurangi 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa untuk mengurangi secara langsung. Ya, jadi 3 dikurangi 2 hasilnya 1 ya. 1, yang ini hasilnya 4. Nah, jadi demikian ya anak-anak ya. Jadi untuk pengurangan pecahan bila penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK ya. Jangan lupa dengan mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Itu bagian yang pertama ya anak-anak ya, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Silahkan apabila ada pertanyaan nanti silahkan untuk bertanya kepada saya.